Pokoknya intinya saya pengen membuat one stop gitu loh. Aku mau booking dari Jojo Hari di Cahya Dewi. Selalu membuat inovasi baru. Cocok nggak sih? Kayak gimana sih? Jadi benar-benar kontrol emosi juga pada saat itu ya. Sangat. Kalau saya jadi Kari, saya bilang, kamu Kalau ganti make muka up, aja gitu. Harus pakai itu tuh kalau di Denpasar. Sama. E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Hai friends, banyak hal yang bisa kalian jadikan ide usaha. Ketika kalian bisa melihat dengan cermat apa yang ada di sekitar kalian, friends. Salah satunya adalah melalui hobi kalian sendiri. Dan saya yakin tentu kalian semua memiliki hobi, bukan? Kali ini kita kedatangan seorang entrepreneur muda yang menjadikan hobinya sebagai bisnis yang menguntungkan. Yuk kita lihat bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Wow, friends, welcome to Ade Nadira YouTube channel. Friends, hari ini kita kedatangan entrepreneur muda yang cantik dan inspiratif, Kak Ari. Kebetulan Ari adalah teman lama saya. Kak Ari, sibuknya ngapain aja nih? Nah, selain sebagai ibu rumah tangga, sekarang saya sibuknya make up tentunya dan mengurus salon di Cahya Dewi. Oke, jadi kabarnya baik selalu ya Kak ya? Tentunya. Nah, kemarin ini kan kita tahu nih, masa-masa pandemi banyak banget yang orang nggak bisa aktivitas. Benar. Nah, kemarin ngisi waktu luangnya untuk hal produktif apa aja nih Kak? Nah, untuk isi waktu luangnya tentunya bersama keluarga ya. Lebih banyak bersama keluarga, tentunya bersama anak juga yang selama ini sebenarnya sibuk banget. Iya. Karena ada pandemi ini jadinya lebih banyak ke keluarga dan review makanan. Jadi banyak endorsean tiba-tiba. Karena banyak orang beralih profesi lah Bener kita bilang ya. banget, Dari yang banget. mungkin ibu rumah tangga atau karyawan yang sedang dirumahkan, mereka malah ngambil job tambahan Bener. jualan online gitu ya. Wah, lumayan nih. Ya, untuk bantu-bantu teman juga sih. Iya, benar-benar setidaknya kita tetap melakukan hal positif yang produktif lah ya Kak ya. Nah, kalau kita bicara dengan Kak Ari sendiri, itu identik sudah dikenal oleh orang adalah tentang Cahya Dewi nih. Boleh cerita nggak sama saya, kapan sih awal mulainya Cahya Dewi ini sendiri? Untuk Cahya Dewi sendiri itu awalnya di tahun 2011. Oke. Pada awalnya itu Cahya Dewi Bali itu make up untuk acara-acara seperti wisuda seperti itu. Lama-kelamaan make up wedding. Oke. Terus di tahun 2014 baru ada Cahya Dewi Salon. Oke, 2011 nih friend. Nah, waktu 2012 saya pelanggan. Termasuk Saya pelanggan. satu pelanggan. Pelanggan lawas pada saat itu. Jadi saya melihat banget memang pada saat itu di tahun awal-awal mulai merintis itu memang Kak Ari sendiri memulainya sendiri gitu. Iya, Kita nggak bisa bilang ibarat kata apa yang terlihat saat ini itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya loh friends gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang background nih, background sendiri kalau Kak Ari kan saya tahu itu tamatan sarjana ekonomi. Iya, benar. Nah, kenapa sih sampai mutusin masuk ke kita bilang ranah kecantikan Iya, gitu? jasa Boleh nggak? kecantikan, Iya, ya. betul, jasa kecantikan. Sebenarnya itu berawal dari hobi sih semuanya. Oke, iya. Jadi menurut saya apapun hobi yang kita miliki, kalau kita udah senang, terus ternyata bisa jadi sesuatu yang menghasilkan. Ya, jadi semuanya berawal dari hobi. Kalau masalah pendidikan itu oke juga karena sekarang kan bisnis gitu loh, masuk juga sih. Tapi untuk pekerjaan sekarang semua berasal dari hobi. Oke, jadi kalau kita bilang tentang Cahya Dewi, kalau orang identik kalau lewat salon itu kan hanya pikirannya gimana caranya untuk hairstylist atau make up dan lain-lain. Nah, kira-kira jasa atau produk apa lagi yang dimiliki oleh Cahya Dewi sih di dalam Cahya Dewi sendiri? Untuk jasa dibilang kecantikan, itu yang paling pertama di tahun 2011 itu memang make up. Orang lebih mengenalnya tentang make up, baik itu make up wisuda, make up kondangan, make up wedding. Tapi setelah itu karena banyaknya permintaan untuk perawatan. Nah, di tahun 2014 kita mengembangkannya dengan jasa perawatan seperti hair treatment, terus juga ada juga untuk kulit seperti itu, seperti facial dan segala macam. Pokoknya intinya saya pengen membuat one stop gitu loh, one stop treatment, one stop
buat orang tuh cantik gak dari segi makeup aja, dari perawatannya juga. Ya, jadi kalau kita bisa bilang nih, friends, bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua ada di one stop shopping. Kalau bicaranya kalau belanja mall itu ya. one stop shopping. Kalau di tempat kita one stop beauty. Oke, hashtag yang menarik ya, friend. One stop beauty. Jadi kalau mau cantik datangnya ke Cahya Dewi. Oke, kita bicara mengenai proses dan perjuangan. Nah, pada saat memulai, kan semua orang nggak ada yang tahu nih. Ya. Pada saat memulai itu kan kita ibarat kata memang dilakukan semua sendiri. Iya, sendiri. Nah, kalau ketemu di perjalanan, ketemu masalah atau rintangan yang menghadang lah, boleh cerita nggak Kak Ari, apa yang Kak Ari lakukan yang bikin ibarat kata tetap bangkit, tetap jalan lagi, dan kita lihat sekarang sampai survive sampai dengan saat ini. Di setiap perjalanan, apalagi itu usaha, pasti ada yang namanya rintangan ya. Iya. Kalau saya sih, yang pertama itu adalah selalu berdoa. Berdoa dan bersyukur. Karena yang pertama itu benar-benar saya nggak tahu sampai sekarang ini, nggak tahu karena apa. Mungkin kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya karena doa. Doa dari diri sendiri, doa dari keluarga, seperti itu. Dan tetap berusaha. Berusaha, jangan pantang menyerah, seperti itu. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin itu kurang atau rintangan seperti itu, tetap berusaha dan pantang menyerah. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil ya, friend ya. Yang paling penting kita harus lihat adalah ketika kita memulai suatu bisnis, kalian jangan pernah menutup segala kemungkinan hal kecil mengenai peluang bisnis yang ada. Salah satu contohnya nih bisa dilihat oleh Kak Ari ya. Kak Ari ini melihat bahwa make up ini adalah kebutuhan perempuan gitu ya. Dan ini adalah hobi saya suka merias dari dulu. Jadi ini saya jadikan suatu ibarat kata bisnis yang malah semakin lama semakin menguntungkan. Oke Kak Ari, kalau kita bicara tentang bisnis, nah untuk memulai suatu bisnis, kita pasti punya pasarnya kita sendiri, target market kita. Nah kalau Cahya Dewi sendiri dari awal sampai sekarang ada melakukan inovasi atau perubahan dalam segi target market enggak? Nah pada awalnya karena kita di bidang jasa make up, tentunya target marketnya adalah orang-orang yang mau bermake up. Nah seperti misalnya orang wedding, ya target marketnya itu wedding. Seiring berjalannya waktu, dilihat dari situ, setelah wedding tuh apa ya? Pasti ada maternity. Hamil. Kita buat ya foto lagi hamil gitu ya. Jadi kita buat penyewaan kostum untuk maternity, make up-nya, terus juga kita ada studio foto sekarang. Gak cuma untuk maternity aja sih, setelah maternity apa? Family. Jadi kita buat foto untuk family. Jadi semakin meluas ya. Mungkin di awal dulu pasarnya itu adalah khusus hanya untuk ibarat kata yang memerlukan banget make up adalah orang yang akan menikah gitu kan. Awalnya belum sih kalau untuk menikah. Awalnya tuh orang yang mau make up acara wisuda, kondangan. Setelah itu baru ke wedding, make up untuk wedding. Setelah make up ke wedding baru ke maternity, terus family. Jadi sekarang kita juga ada studio foto kayak gitu. Jadi mulai terus melakukan improve dan inovasi ya. Nah kalau bicara tadi kan ada, kalau kita tahu lah kalau kita lewat jalan Renon kan pasti semua orang yang di kota Denpasar tahu nih Renon. Di sebelah kiri akan lihat langsung dekat gedung BI itu ada salonnya si Cahya Dewi. Nah di sana tuh ada berapa lapis yang saya lihat tingkatannya cukup banyak ya untuk bangunannya. Dan itu di bawah itu ada salon, biasa untuk penyewaan, ada studio. Iya. Jadi semua grabnya ada di sana semua. Jadi sesuai dong ya yang tadi berarti hashtagnya tadi. Semua bisa dilakukan di sana pada intinya. Nah, friend, ini adalah hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena target market di awal sudah ditentukan dengan baik oleh Kak Ari sendiri. Mulai memikirkan gimana sih caranya agar menggrab semua kebutuhan seseorang. Baik dalam dia butuhnya ibarat kata saat ini untuk wisuda, ada make up-nya sendiri di sana. Ataupun yang nggak perlu deh sekarang untuk make up di event tertentu. Jadi punya treatment-nya sendiri. Dan segala segmen bisa dilakukan di Cahya Dewi. Nah yang tadi menarik banget nih Kak. Tadi Kakak bicara bahwa memulainya itu di tahun 2011. Tentu dalam jangka waktu 2011 menuju 2020 itu sudah menghabiskan hampir kurang lebih 9 tahun. Dan prosesnya itu pasti membutuhkan branding. Karena untuk membesarkan suatu ibarat kata kita punya company, perusahaan itu membutuhkan suatu branding yang sangat maksimal. Dan kita nggak bisa ukur sama sekali. Yang dilakukan Cahya Dewi ini apa ya Kak? Untuk ibarat kata kalau orang hari ini mau ketemu hari baik untuk menikah, mikirnya udah deh aku mau booking dari jauh-jauh hari di Cahya Dewi. Atau hari ini aku mau photoshoot
pilihan baju aku ada di mana untuk adat Bali misalnya ada di Cahaya Dewi. Gimana sih caranya bikin image atau brand agar mereka kepikiran hal yang seperti saya bilang tadi? Kalau yang kita lakukan di Cahaya Dewi itu adalah selalu membuat inovasi baru. Oke. Misalnya setiap namanya aja tren atau fashion itu kan pastinya berubah-ubah. Iya, setuju. Jadi setiap momen atau setiap ada kesempatan kita selalu buat inovasi yang baru. Kita buat seperti sekarang. Kalau dulu kan zamannya foto pengantinnya dipajang. Iya. Itu kalau sekarang kita buat sistemnya katalog. Jadi kita mau cari model, kita foto untuk membuat suatu hal yang baru. Karena kalau misalnya kita langsung ke klien membuat satu hal yang baru tuh kadang-kadang mereka berpikiran cocok nggak sih? Kayak gimana? Supaya kalian nggak bingung, sekarang kita buatnya sistem katalog seperti itu. Jadi yang langsung kepake lah ya orangnya. Yang memakai pun itu orang-orang yang berpengaruh seperti influencer seperti itu. Oke, jadi melakukan branding tetap dilakukan oleh Cahaya Dewi. Ya. Tapi kalau kita bicara mundur ke belakang di 2011 orang yang aware mengenai sosial media itu agak kurang, ya. Yang Nggak seperti dilakukan sekarang ya. betul ya. Yang dilakukan oleh Cahaya Dewi sendiri untuk melakukan brand sehingga menuju saat ini apa aja ya? Apalagi sendiri pada saat itu. Ya, kalau dari awal itu sebenarnya untuk membranding seperti sosmed sekarang tuh belum ya. Iya, oke. Dari awal itu yang dilakukan adalah yang penting klien saya puas. Jadi otomatis branding tuh dari mulut ke mulut. Oke. Sistemnya masih ibaratnya sistem tradisional gitu loh, dari mulut ke mulut. Iya. Jadi setelah itu mungkin dari teman ke teman, dari saudara ke saudara, seperti itu. Setelah seiring berjalannya waktu, adanya sosmed itu sangat membantu sekali. Iya. Membantu sekali. Jadi pemasarannya lebih luas. Seperti kita bisa mendatangkan artis seperti itu. Sebenarnya kita nggak nge-follow langsung. Malahan mereka yang nge-follow kita gitu. Jadi bisa collab nggak, atau misalnya bisa support nggak, atau apa, kita brandingnya dengan cara support, dengan cara collab kayak gitu sih. Jadi kalau saya bisa tarik kesimpulan dari ini ya Kak Ari ya. Sebenarnya Kak Ari untuk memulai bisnis tidak pernah di awal langsung memikirkan profit. Enggak. Ya. Jadi gimana caranya agar bisnis yang dijalankan atau dilakoni itu minimal dikenal dulu dengan orang. Benar. Jadi pada saat itu dilakukan dengan sendiri, ditekuni dengan sendiri, dikerjakan dengan sendiri, dan sekarang kalau boleh tahu berapa orang karyawannya? Untuk di Cahaya Dewi sendiri sekitar 30. 30 orang loh, friend. Dalam 9 tahun itu menurut saya bukan hal yang mudah. Karena menuju angka 9 tahun dan mempertahankan, bahkan akan terus memperbesar lagi, itu hal yang sulit. Ada proses dalam setiap hal yang dilakukan. Pastinya. Iya. Nah, branding sendiri itu merupakan kata kunci yang sangat penting dalam memulai bisnis, friend. Yang paling penting kalian lakukan adalah konsisten dan terus mengikuti inovasi apa yang ada di sekitar kita pada saat ini. Oke, Kak Ari, kalau kita bicara tujuan dan motivasi dalam berbisnis, Kak Ari sendiri dulu di awal itu tujuannya berbisnis itu apa ya? Sebenarnya yang saya bilang tadi adalah dari hobi. Tujuannya karena saya senang aja sih awalnya. Karena menyalurkan hobi. Belum sih untuk profit itu mungkin bonusnya ya. Nah, yang penting orang yang menggunakan jasa saya itu senang dulu, puas dulu. Itu menurut saya melebihi kepuasan tersendiri gitu loh. Karena itu berdasarkan hobi, berdasarkan kesenangan. Tapi seiring berjalannya waktu itu menghasilkan. Oke, jadi memang diawali dari hobi dulu. Iya. Sebenarnya kalau kita bilang di awal itu nggak ada tujuan berarti gitu. Tujuannya kalau semua pasti ada tujuan. Iya, benar. Tujuannya untuk yang pertama adalah kepuasan untuk pribadi. Yang kedua adalah kepuasan untuk orang lain. Yang ketiga nilai plusnya adalah profit. Oke, jadi sebenarnya profit di belakang akan mengikuti kalau kita menekuni segala sesuatu dengan hati ya, pada intinya. Nah, kalau bicara tentang kepuasan customer, nah tadi kan kita bicara di depan bahwa ini sudah dilakukan di awal, memang dilakukan oleh Kak Ari sendiri nih gitu. Yang dilakukan sendiri itu gimana sih agar ibarat kata customer, karena kan mempunyai karakter dan
postur wajah yang berbeda-beda. Tentu mereka pengen ibarat kata, aduh aku mau nih bagian sini mungkin lebih apa, atau aku mau kelihatan. Nah itu impian semua orang sobat buat saya. Karena kalau untuk diet agak berat, jadi pas di foto aja biar kurus gimana caranya. Itu kan punya teknik sendiri gitu. Iya. Kalau kita ibarat kata nggak belajar, kalau kita nggak lihat secara langsung, itu kan nggak bisa dilakukan. Benar. Yang dilakukan apa ya, Karya? Untuk memuaskan selera customer Iya, yang iya. berbeda-beda, nggak dari segi makeup aja sih Iya. sebenarnya. Kalau saya sih tantangannya itu lebih di selera yang berbeda-beda, baik itu dari segi makeup, baik itu dari segi pemilihan pakaian. Kadang-kadang kita tidak selera dengan apa yang dia pilih, Nggak sesuai dengan seleranya, tidak sesuai dengan seleranya, tapi kita harus mengikuti apa yang diinginkan. kadang muda nih tiba-tiba udah mau hampir sefinish, Iya. terus bilang nggak cocok deh sama muka aku, ganti. Kalau saya jadi Kari, saya bilang kamu Kalau ganti make muka up, aja gitu. Kalau make up itu masalah ganti, misalnya alisnya terlalu tinggi, pengen yang lebih pendek, itu masalahnya bisa dihapus, bisa dikoreksi seperti itu. Jadi benar-benar kontrol emosi juga pada saat itu ya. Sangat. Apalagi kalau kita di awal-awal kan, ibarat kata waktu itu sendiri belum Benar. ada nama. Belum Kalau kita ada bilang nama. pada saat itu belum ada nama lah. Ibarat kata kalau kita bicara zaman itu ada satu merek, satu salon yang terkenal banget zaman itu. Kalau nikah harus pakai itu. Saya ingat banget. Iya. Ada, tapi saya nggak boleh sebutin. Ternyata sensor tip gitu di bawah ini. Kenapa? Karena kalau nggak pakai itu, dulu mertua saya ingat banget harus pakai itu tuh kalau di Denpasar. Sama. Ya kan? Harus pakai itu tuh kalau di Denpasar. Nah, sekarang ibarat kata Kak Ari nih, tamatan ekonomi. Punya background mungkin yang nggak, ibarat kata nggak, belum lah untuk ada experience yang cukup banyak mengenai bidang untuk entrepreneur. Berjuanglah memulai dari nol. Ini agak berat loh kalau saya bilang. Dan itu bisnis yang baru, mengenalkan suatu produk yang baru, itu ada tantangannya sendiri nih Kak. Kalau saya pribadi, terus terang nggak pernah yang namanya aku harus begini, aku harus begitu. Itu sebenarnya seiring berjalannya waktu aja, mengalir aja. Yang penting kita kerjainnya dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan semaksimal mungkin apa yang kita bisa, apapun bisa dilakukan. Oke, berarti balik kuncinya adalah hobi tadi ya. Hobi Pokoknya- dan apa yang kita lakukan maksimal dengan sebisanya kita. Gitu. Oke, sesuai kemampuan. Ya, sesuai Nah, kemampuan. kalau teman-teman di luar kan nggak ada yang tahu nih, ketika dulu memulai sendiri bangun paginya pagi-pagi banget, Dan sampai pulangnya sekarang pun masih seperti itu. Berarti Orang-orang nggak tahu. iya. Berarti perjuangannya masih dilakukan sampai detik ini gitu. Masih. Jangan pernah melihat ada peribahasa tuh yang bilang don't judge book by a cover. Benar Maksudnya kayak gitu ya. Jangan melihat apa yang sudah terbentuk sekarang berdiri, tapi lihatlah pada proses yang dilakukan kemarin-kemarin sebelumnya itu. Kalau pada awalnya dulu untuk diri sendiri pun nggak ada waktu, tahu kan saya kayak gimana dulu. Nanti kita liatin foto before dan Oh my after. god. Ya karena gini, yang namanya merintis suatu usaha Oke. itu pasti ada Pengorbanan. perjuangan dan pengorbanan. Iya, setuju. Terutama dulu itu karena masih sendiri, nggak ada waktu untuk keluarga, nggak ada waktu untuk diri sendiri. Ya jadi beda gitu loh. Karena sekarang ada tim, Oke. jadi bisa ada waktu lah untuk keluarga juga, ada waktu untuk diri sendiri juga. Jadi nggak pikirannya nggak cuman untuk itu aja gitu Iya, loh. iya. Karena saya sebagai wanita kan harus ingat juga tugas utama itu apa. Oke, great. Nah, sebelum balik lebih jauh kita bicara, saya mau korek-korek lagi nih lebih detail dari Kak Ari. Kak Ari, kita bicara balik lagi nih. Kak Ari adalah tamatan seorang sarjana ekonomi. Dan saya yakin dulunya itu ketika orang tua suruh kita kuliah, pasti mikirnya gimana Benar. saya dapat uang sebanyak-banyak dan secepat-cepatnya. Benar. Jadi misalnya tamat sini, kamu harus kerja ini yang sudah pasti dapat uangnya gitu. Nah, yang bikin sampai mutusin jadi entrepreneur, jadi pembisnis itu apa? Dan juga kalau boleh kita tanya sedikit, memang dari awal ketika tamat sekolah langsung menekuni Cahaya Dewi atau apa? Nah, kalau dulu itu sebenarnya saya tuh nggak pengen kuliah ekonomi sebenarnya. Oke. Karena kakak ya udah pengennya jurusan kayak desain gitu, kayak misalnya buat baju, desainer seperti itu. Tapi kakak bilang itu loh hobi, itu kamu bisa pelajarin nanti setelah kamu kuliah, katanya gitu. Kamu kuliah aja dulu ekonomi. Sebenarnya motivasi yang memotivasi saya banget itu sebenarnya kakak saya. Oke. Kakak saya, dia sangat mensupport banget karena dari kecil kan saya ditinggal sama
orang tua, bapak gitu loh. Jadi dia sekaligus sebagai bapak saya dan mengarahkan saya gitu loh. Kamu kuliah aja ekonomi dulu. Setelah itu baru kamu kembangkan apa yang menjadi kesukaanmu, apa hobimu seperti itu. Dan saya ikutin apa yang dia omongin karena saya lihat, oh dia sukses. Kalau saya tipe orang yang lihat orangnya dulu, kalau orangnya tuh misalnya sesuai apa yang dia bilang sama perbuatannya dia sesuai, saya percaya. Saya tipe orang seperti itu. Tapi kalau udah perbuatannya nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan, gimana ya? Kayak kurang percaya gitu. Jadi apa yang dia omongin saya percaya, dan dia selalu memotivasi gitu loh. Apa yang saya lakukan dia selalu support juga. Sambil kuliah, sambil kuliah dia memberikan saya peluang untuk buka usaha di bandara. Jadi pada saat kuliah Kak Aris sendiri sudah ada bisnis lain dan lakukan pada saat itu sambil kuliah ya? Itu di ruang tunggu keberangkatan, itu bisnisnya adalah jasa juga, tapi jasanya di bidang jasa refleksiologi. Jadi biasanya kalau penumpang sambil nunggu atau dilihat atau punya ada waktu, mereka refleksiologi dulu. Itu di ruang tunggu keberangkatan domestik. Nah setelah itu sampai saya menikah. Nah setelah itu adalah perubahan di bandara. Karena perubahan di bandara itu dikelola oleh perusahaan asing, jadi adanya tender-tender seperti itu. Saya bingung, ini mau kerja apa ya? Udah kadu ketergantungan gitu loh, kerja apa ya gitu. Nah disitulah saya karena mertua juga pengen banget yang namanya punya salon kecantikan. Saya kursus-kursus sambil untuk jadi dari advice mertua pada saat itu? Iya, karena mertua dulu pengen banget yang namanya punya salon. Tapi karena nggak dikasih kerja sama mertua saya yang cowok dan keluarga juga, disuruh jadi ibu rumah tangga aja, dia mendukung saya banget untuk jadi entrepreneur. Perpanjangan cita mertua, aduh baik banget, pantas rezekinya lancar deh. Karena mertua saya benar-benar restuin banget gitu loh, karena cita-citanya dia juga jadi tercapai. Sebenarnya ketemu satu ibarat kata inline visinya. Jadi karena udah tender dan nggak bisa lagi saya buka usaha di situ karena benar-benar tendernya tuh harus yang brand-brand yang punya franchise kayak gitu. Ya udah, ya saya buka alih profesi dulu, sesuai dengan hobi yang saya miliki, dan udah sarjana juga yang seperti cita-cita kakak saya juga udah sarjana. Ya terserah kamu mau ngapain gitu, mau kursus kayak apa, sekolah lagi seperti itu. Saya kursus di bidang kecantikan seperti salon, terus treatment, terus sekarang habis itu make up. Ternyata saya lebih feel-nya di make up, makanya saya buka itu awalnya itu adalah make up. Jadi pada saat di awal ibaratnya diberikan advice oleh mertua, mulai mengikuti berbagai jenis private class ya. Baik itu dari hairstylist, make up dan lain-lain. Dan akhirnya malah dari percobaan yang tadi itu mutusin aku feel-nya di make up nih gitu. Karena terutama awalnya tuh saya tertariknya di make up wedding Bali. Karena saya lihat, karena dari dulu saya suka yang namanya nari Bali, jadi saya nggak awam yang namanya boleh coba nari Bali di sini nggak? Nggak awam yang namanya rias-riasan Bali seperti itu, kok unik. Kenapa kan makeup itu ada berbagai jenis, ada wedding internasional. Sebenarnya itu lebih simpel, makeup ataupun kostumnya lebih simpel, tapi kok milihnya yang lebih ribet gitu ya? Ya namanya feel suka gitu mah. Fashionnya di situ kayaknya karena ada modifikasi bisa dimodif-modif, bisa memadupadankan warna. Unik banget ya kalau tradisional punya. Terus kok asik gitu loh. Jadinya seiring berkembangnya waktu, jadi itu jadi suatu usaha buat saya. Yang menarik itu adalah hobi tadi yang bicara bahwa ngelihat ini adalah peluang. Benar. Dari kita bisa memodifikasi banyak hal lah gitu. Seperti sekarang ini, kalau dulu kan masih modifikasinya mungkin Bali-Bali aja. Kalau sekarang saya lebih memodifikasi itu dari mungkin nggak cuma Bali aja. Jadi kita kolaborasi gitu loh. Mungkin ada yang menikah dari suku Jawa sama Bali, jadi kita kolaborasiin setengah Jawa setengah Bali gitu. Gimana cerita? Kolaborasiin bukan setengah ini, tapi kita kolaborasiin antara adat adat Jawa dengan adat Bali seperti itu. Atau mungkin dari Sumatera, atau mungkin menikah dengan orang Bali juga kita kolaborasiin. Nggak cuma itu juga, mungkin internasional kayak misalnya orang Cina nikah sama orang Bali, kita buat modifikasi antara
paduan Culture mereka. Iya. busana Bali dipaduin dengan busana Cina seperti Nah itu. memang beda ya kalau kita lihat dari gaya pembicaraannya untuk orang yang mengerti atau memiliki jiwa seni, itu pasti mikirnya udah gimana caranya nih biar orangnya yang biasa-biasa aja, terus bisa kita ubah menjadi orang yang luar biasa dengan memadukan berbagai jenis kreasi yang ada ya. Nah, saya juga tahu nih, kapan hari kita pernah lihat-lihat ke tempatnya Kak Ari bahwa Kak Ari punya koleksi berbagai jenis pakaian yang dibikin sendiri. Iya. Nah, ini boleh di-sharing nih sama kita, kok kepikiran sampai bikin kayak gitu? Sebenarnya kalau dalam dunia fashion itu kan selalu berubah-ubah ya. Iya. Sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita mentok itu aja. Jangankan kita yang setiap hari lihat, pasti Iya. orang kayak lihat Instagram ataupun mungkin yang mau wedding juga, oh itu aja gitu loh. Iya. Jadi kita harus selalu inovasi sih. Oke. Kebetulan saya seneng banget masalah mix and match seperti itu. Jadi happy aja kalau buat sesuatu itu, biarpun kadang-kadang orang nggak request saya buat aja. Nyanyian kemarin masalah di karantin itu malah bikin sendiri baju Iya, mix benar, and ada match. beberapa. Nanti boleh dah kalau mau foto kita undang-undang kita gitu ya. Nah, yang mau saya tanya satu hal lagi. Namanya problem, semua pasti akan Benar menemukan. banget. Apalagi dalam bisnis yang kita bilang kurun waktunya udah melewati 5 tahun, pasti sudah melewati badai yang cukup berat, pasti sudah pernah. Dan mungkin akan melewati juga badai-badai yang lain nih Kak Ari. Yang kita mau tanya sama Kak Ari, pernah nggak ada satu yang bikin down banget, terus sampai kepikiran, oke fine, aku mau stop. Terus yang bikin lagi mikir, aduh sayang banget di stopnya, aku harus lanjut lagi. Nah itu boleh cerita sama kita nggak? Yang paling ya. Nah, saya mau sedikit cerita dan gak akan saya lupain ya. Sebenarnya ini pribadi banget sih ya. Oke, nggak apa-apa. Pribadi banget, tapi ternyata itu ngefek banget ke usaha saya sekarang gitu loh. Iya. Dulu saya lupa tahunnya tahun berapa, itu saya pernah make upin di suatu tempat. Oke. Nah, ada ibu-ibu yang nyari jasa make up untuk menantunya wedding. Nah, kalau saya kan karena udah punya karyawan yang menghandle, itu kan udah saya nggak standby di salon gitu loh. Saya mau request ownernya ya gitu. Oh iya, request owner, ya udah ditulis request owner. Pas waktu acara saya udah sampai di rumahnya, dilihatin naik turun seperti itu. Kira emang berantem dong ya. Iya, wih kok serem ya gitu kan. Nanti buat mantu saya cantik ya. Oh enggak bu gitu. Jangan menor-menor. Iya bu gitu. Dalam hati saya ini makeup tradisional. Kalau orang nggak tahu, kalau makeup tradisional pasti sebelum memakai kostum, sebelum memakai hiasan itu pasti kelihatan agak sedikit berlebih gitu loh. Tapi kalau udah sama kostum dan setelah selesai, oh iya bu, baru pakai foundation udah diprotes, baru pakai bedak juga udah diprotes, nggak keputihan, nggak gini, sabar ya bu ya, nanti kalau udah selesai nanti ibu komen. Habis itu udah buat alis, diprotes lagi, jangan tinggi-tinggi ya, belum garis. Jadi kan, gimana ini? Saya kerja nggak bisa kerja seperti itu. Oh enggak bu gitu. Udah dah, karena udah lebih dari 5 kali saya digituin. Dia terakhir yang buat saya down banget, dia bilang seperti ini, saya lo request ownernya kok mbaknya yang datang. Oh my god. Ternyata pas waktu itu yang saya bilang saya nggak ada waktu untuk diri sendiri, saya nggak ada waktu untuk keluarga. Pas waktu itu memang benar-benar saya nggak pernah yang namanya dandan, nggak pernah yang namanya jaga penampilan. Wah kurang ajar juga tuh ibu ya. Tapi jangan salah, itu buat saya move on. Dari dulu mertua saya bilang gini, dandan kamu kalau mau rias tuh dandan, biar kelihatan tuh kamu punya salon. Tapi saya nggak pernah dengerin, nggak pernah main pusing. Yang penting orang yang saya rias itu selesai, terus orang saya rias itu jadi cantik. Saya nggak mikirin diri saya sendiri, nggak pernah mikirin diri saya sendiri. Nah semenjak itu saya sadar, apalagi saya bergerak di bidang jasa kecantikan, bahwa penampilan itu penting banget. Iya. Makanya banyak yang bilang, kok
sekarang langsingan, kok sekarang kurusan, kok sekarang pakai make up. Orang yang dulu yang baru ketemu saya, ya karena itu. Oke, jadi dikupas tuntas hari ini ya, Mbak Enia. Kita tahu jawabannya dari tadi. Itu Oke. hal yang sangat memotivasi saya. Pada awalnya memang saya benar-benar jengkel banget sama ibu itu, benar-benar sakit hati ya. Sampai Iya, di rumah iya, pun iya. saya gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir, ibu itu memotivasi saya buat suatu perubahan dalam diri saya pribadi. Oke. Dan oke. sehingga banyak yang bilang sih ya, banyak berubah. Oke. Dari segi penampilan, dari segi berpakaian, dari segi pokoknya dari untuk pribadi gitu loh. Ternyata apalagi saya bergerak di bidang kecantikan, jadi sebagai contoh lah istilahnya. Oke. Jadi orang-orang lebih percayalah sekarang, kalau requestan hal, oh ya ownernya gitu ya, setidaknya dia ngikutin lah apa yang saya Iya, iya, sampaikan seperti itu. Nggak seperti dulu saya, oh mbaknya ya, oh siapa yang punya mbaknya ya, oh mbaknya. Kalau nggak, saya lo request orangnya kok mbaknya nggak, oh my god. Langsung kasih, Bu, saya Bu sebenarnya. Ibu tuh request siapa sih sebenarnya, nyari salon apa? Sampai saya liatin KTP saya. Untung nggak bawa akte lahir. Ketawa, ketawa. Tapi keren banget ya. Sebenarnya sekarang kita balik ke kita lagi ya, Kari ya. Bener. Segala inputan yang akhirnya nanti akan membangun kita itu Bener sebenarnya kita banget. harus ambil dari sisi positifnya. Intinya jangan down, Oke. jangan berkecil hati. Oke. Buat itu sesuatu menjadi inovasi untuk kita sendiri. Iya. Oke, keren banget nih. Kak. Itu kunci jawabannya. Oke, mungkin ada yang mau kritik saya nanti boleh ya. Biar saya agak kurus juga sedikit. Ternyata sebenarnya nggak cuma itu sih, masih banyak kritikan-kritikan yang lain yang Oke. membangun. Makanya kan ada orang bilang kritikan yang membangun. Itulah kalau menurut saya itu yang menjadi kritikan itu jangan dibuat untuk stop, untuk menjadi aduh tutup aduh selesai jangan gitu. Itu buat Jangan sebagai membuat- motivasi. Iya. Jadi segala kritikan yang pada akhirnya akan kita temukan nanti di perjalanan adalah membangun sesuatu, friend. Kalian harus menggunakan hal positif itu sebagai hal yang membangun kalian nantinya. Jangan malah menggunakan segala hal yang mendapat inputan apapun menjadikan demotivasi buat Benar. kita sendiri. Kari, percaya nggak ada pepatah yang bilang experience is the best teacher. Wow, benar banget itu. Kari, boleh dong cerita sama kita kepuasan tersendiri apa yang pernah dialami oleh Kak Ari nih dalam make up seseorang. Kepuasannya tentunya klien saya puas. Oke, kalau Klien saya kliennya menjadi puas. cantik. Oke. Jadi sesuai dengan yang dia inginkan seperti itu. Nah, kalau kaitannya tadi kan bilang di awal bahwa ada beberapa orang yang ngajak kolaborasi nih Benar, gitu. Boleh cerita sama kita ya siapanya? Kayak dulu pernah waktu zamannya ngehits Mahabharata. Nah, Dulu pernah ya Pernah. ada make upin artis dulu Mahabharata. sebenarnya saya orang yang dibilang orang yang beruntung gitu loh. Oke. Jadi kita nggak ada angin, nggak ada hujan, dikontak sama manajemennya, terus bisa nggak gini make upin tim Mahabharata. Saya kira pertamanya kru-krunya atau Oke. siapa, MC atau apa. Oh ternyata artisnya. Pas waktu itu lagi trending-trending Iya, iya, betul. trending lagi hits-hitsnya. Ya kita support pas waktu itu. Terus ada seperti juga diajak kolaborasi sama Aurel, seperti Oke. itu juga dari manajemennya langsung juga yang nelpon. Oke. Terus Nagita, Raffi Ahmad, seperti itu. Itu sih ada beberapa. Banyak ya ternyata ya para artis yang sudah di make upin oleh Kak Ari dan yang ngambil Kak Ari sendiri. Iya. Pada saat itu. Nah sebenarnya yang kita bisa lihat di sini adalah seseorang di luar sana nggak akan bisa tahu Kak Ari kalau Kak Ari itu nggak melakukan branding yang cukup besar dan effortnya pada saat itu dan kerja keras ya maksimal, friend. Karena saya yakin ibarat kata banyak MUA gitu ya bacanya ya. Iya. Mua. Mua. Make up artis banyak banget di Bali kok nggak hanya Kak Ari. Iya. Tapi kenapa sih sampai mereka bisa melirik Kak Ari? Ya, even Kak Ari nggak pernah ngajak mereka kolaborasi dan Benar. sampai terpikir mereka mau kolaborasi itu kan ada sesuatu yang dilakukan oleh Kak Ari dan timnya Kak Ari pada saat itu yang menyebabkan dilirik nih sama mereka gitu ya. Nah, boleh nggak kasih kita satu istilahnya satu pembahasan di mana ada nggak orang yang pengen banget Kak Ari tuh make upin tapi belum kesampaian gitu? Siapa ya? Kalau salah satu orang itu sih nggak ada ya. Oke. Maksudnya belum harus si ini si itu. Bahkan saya pun sudah pernah di make upin soalnya. Mungkin artis internasional mungkin ya. Oke. Dulu pernah sih
bantu ngeriasin Miss Award kayak gitu. Tapi itu udah lama, udah tahun 2012 ya kalau nggak salah. 2012 pada saat itu masih belum sebesar sekarang loh ya. Itulah saya bilang saya termasuk orang yang beruntung gitu loh. Tapi gini ya Kak Ari ya, kalau saya sangat percaya dan yakin keberuntungan kalau sekali dua kali itu memang keberuntungan. Bener. Tapi kalau seandainya keberuntungan Terus? yang terus-menerus itu tidak keberuntungan, Fred. Itu adalah kerja keras yang direplikasikan hingga terjadi sampai dengan saat ini. Ini sangat bagus banget. Kita bisa lihat ya bahwa Kak Ari ini memang seorang yang low profile, di mana tadi bilangnya selalu adalah ini keberuntungan. I'm lucky. Lucky nggak ada yang ibarat kata Karena kali dua saya kali. pikir laki, jadi otomatis positif terus. mindset. Positif mindset membuat positif result. Percaya ya, friend ya. Jadi kalau kita bilang, aduh kok gini ya, kok gitu ya, terus ngeluh atau misalnya itu bakalan di alam bawah sadar kita bakalan Benar, setuju. Makanya saya selalu sampaikan ibarat kata ke teman-teman di luar, ke keluarga, ke lingkungan, teman-teman bekerja, apapun yang kita lakukan dengan hati besar dan positif, kita akan mendapatkan hasil yang positif juga. Ibarat kata kita menabur kebaikan, pasti baliknya juga kebaikan lagi, kayak gitu. Ini adalah saat yang kita tunggu-tunggu. Wow. Kayak drama komedi berdua. Jadi di segmen ini kita akan ibarat kata kita men-challenge setiap narasumber yang datang. Nah, challenge-nya ini adalah sebenarnya ingin mengukur seberapa sigap atau tanggapnya kah seorang entrepreneur yang hadir saat ini ketika di depannya menghadapi berbagai masalah. Nah, kali ini masalahnya adalah di kertas ini. Oh, masalah ya? Jadi ini adalah ada beberapa pertanyaan yang nanti kita minta Kak Ari jawab dengan cepat di luar kepala. Nah, di pertanyaan ini kita akan lihat apakah cepat dan tanggapnya respon seorang entrepreneur dalam menjawab segala masalah. Oke? Pertanyaan pertama, ibu saya tidak pernah tahu kalau saya Pernah belanjain uang SPP waktu SMA. kelihatan banget nakal sama kayak saya dulu. Nomor 2, saya merasa percaya diri ketika saya Berdandan. Oke, kelihatan ya memang passion dan pekerjaannya sesuai dengan hobi. Nomor 3, jika saya bisa mengulang waktu, maka saya akan mungkin ada sesuatu yang dulu belum pernah kecapean, penyesalan terbesar yang belum dilakukan. Mungkin dari dulu saya diet. Karena saya pernah gemuk. Masih balik yang tadi ya, friend. Sehingga dia buat sakit hati. Oke, nomor 4, tambah pintar atau tambah kaya? Tambah kaya ya. Tambah kaya ya, friends. Nomor 5, bisnis bersama keluarga atau bersama teman? Bersama keluarga. Nah, kenapa nih? Karena saya dari kapan hari selalu ketemu orang jawabannya nggak mau sama keluarga. Takut kekeluargaan katanya. Nah, kalau ini kenapa? Lebih enak aja kalau sama keluarga. Jadi plus minusnya gitu loh. Kalau sama teman kadang-kadang lebih nggak enakan malahan sama teman. Oke, jadi beda-beda ya. Karena saya lihat juga dari awal tadi kan bicara bahwa yang membuat saya seperti saat ini emang semua advice dari kakak ya tadi ya. Ya, makanya saya bilang bisnis bersama keluarga, kan saya pernah bisnis bersama keluarga, jadi saya merasa fun. Oke, jadi kurang lebihnya kalau keluarga tuh tahu saya dari kecil juga. Iya, gitu. iya. Jadi walaupun ada kurangnya banyak mungkin dimaafin gitu ya. Yang terakhir nih, bisnis adalah ini kalau berat-berat agak susah jawabannya sis gitu. Bisnis adalah motivasi saya. Oke, bisnis adalah motivasinya Kak Ari. Boleh cerita nggak kenapa bisnis adalah motivasi? Karena bisnis sekarang itu saya yang pertama adalah bisa untuk keluarga. Jadi untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua juga. Yang kedua adalah bisa lebih membantu perpanjangan rezeki mereka ya. Untuk orang-orang yang bekerja bersama saya. Iya, keren banget. Kelihatan ya, friend ya, bahwa seorang entrepreneur yang cepat dan sigap juga dalam menghadapi segala permasalahan ini seperti Kak Ari ini nih. Cepat banget jawabnya. Jawabnya sesuai dengan kenyataan aja. Oke, selalu nyata guys. Sebelum kita akhiri nih Kak Ari, boleh nggak kasih kita tips atau motivasi buat our friend di luar yang mungkin mereka nih dari awal kan nggak tahu nih apa yang harus mereka lakukan kayak begitu. Kalau saya pribadi, saya orang kan berbeda nih. Saya pribadi untuk mengawali suatu bisnis itu menurut saya adalah
lebih baik apa yang kita suka, apa yang kita bisa itu dikembangkan seperti itu. Dikembangkan dalam artian jangan memaksakan kalau suatu hal yang kita bisa, itu nggak bakalan mempan. Karena saya udah pernah sih melakukan hal yang bukan jiwa saya seperti itu. Tapi kalau kita melakukan sesuai dengan hobi, sesuai dengan kegemaran, sesuai dengan kebisaan, itu mungkin capeknya itu nggak kerasa. Karena saya sampai sekarang ini biarpun bangun subuh ataupun jauh-jauh seperti itu, meninggalkan kadang-kadang keluarga seperti itu, tapi masih ada sesuatu yang buat saya happy karena saya enjoy banget ngelakuinnya semua. Keren banget ya friends ya. Kak Ari, boleh nggak sebelum akhirnya kita bilang bye friends gitu? Bye friends! Bye friends! So friends, saya yakin kalian pernah mendengarkan pepatah ini. Do what you love and love what you do. Jika kita melakukan suatu pekerjaan yang disukai dan didasarkan dengan hati, maka pekerjaan yang sebenarnya berat pun akan terasa ringan dengan sendirinya. Saya Rina Dira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira.